Halo para penggemar fisika, hari ini saya akan menjelaskan mengenai titik berat busur lingkaran. Saya akan membuktikan titik berat busur lingkaran itu terletak di mana. Nah, saya memiliki busur lingkaran yang simetris seperti ini. Simetris, sumbu simetrinya ini ya. Untuk setiap benda yang mempunyai sumbu simetri, titik beratnya pasti di sumbu simetrinya. Jadi panjang busur yang ini sama dengan yang itu. Yang atas sama dengan yang bawah ya. Jadi ini kalau kita belah menjadi dua, maka berat busur yang atas dengan yang bawah itu sama. Anda bisa bayangkan ini kawat melengkung berbentuk busur lingkaran. R itu adalah jari-jari busur lingkaran ini, sedangkan AB itu adalah panjang tali busur, AB adalah panjang busur lingkaran ini. Sedangkan sudut pusatnya adalah 2 alfa, karena ini simetris berarti yang atas alfa, yang bawah alfa. Tetapi karena sudut alfa ini di bawah sumbu X, maka di sini nilainya harus negatif, seperti itu. Tentu saja titik berat dari busur lingkaran ini akan terletak di sumbu simetrinya ini ya. Mungkin di sini, mungkin di situ. Nah, itu yang mau kita cari berapa jaraknya terhadap pangkal koordinat. Berarti saya akan mencari absis dari titik berat busur lingkaran ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bikin cuplikan massa busur. Perhatikan saya sudah membuat cuplikan busur lingkaran sepanjang dl. Ini sangat kecil sekali ya cuplikan ini. Cuma dalam gambar saya ini saya perbesar ya. Sebenarnya ini sangat kecil sekali. Sepanjang dl ya. Nah, dl itu berapa? Kalau kita lihat ini ya, cuplikan ini sebenarnya kalau ini kan berbentuk busur yang sangat kecil gitu ya. Tetapi kalau saking kecilnya bisa dianggap garis lurus gitu. Nah, sekarang kalau sudutnya ini d theta, ini jari-jarinya r, maka panjang cuplikan busur ini adalah sebesar r kali d theta, di mana r itu adalah jari-jari busur. Sedangkan d theta itu adalah sudut pusatnya. Nah, sekarang misalkan cuplikan ini dari sumbu X positif memiliki sudut theta. Nah, karena cuplikan ini sangat kecil sekali, bisa dianggap seperti garis lurus gitu ya. Jadi garis lurus ini titik beratnya adalah di tengah. Misalkan saya lambangkan dengan Z. Nah, kalau saya tarik ke bawah, ini jadi ordinatnya. Ordinat dari titik berat cuplikan. Sedangkan kalau diambil ke sana jaraknya adalah absis dari titik berat cuplikan busur itu. Jika kita menganggap cuplikan dari busur lingkaran itu adalah benda diskrit, maka titik berat dari busur lingkaran itu bisa dihitung menggunakan rumus sigma Wx per sigma W. Tapi rumus ini bisa ditulis sigma mg, W itu mg ya, kali X per sigma mg. Karena panjang busur itu jauh lebih kecil daripada jari-jari bumi, gravitasinya bisa disamakan aja. Di setiap titik pada busur sama, jadi G-nya bisa dicoret. Nah, masanya ini bisa kita uraikan lagi. Massa itu adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Nah, seperti itu kita uraikan rho kali V. Tetapi anggapannya busur ini adalah homogen. Jadi kalau homogen, rho-nya sama. Nah, rho-nya sama kita coret. Nah, terus kemudian kita uraikan lagi rumusnya. Volumenya berapa? Anggaplah busur itu berupa silinder ya. Kalau dia berupa silinder, maka volumenya adalah luas alas dikalikan panjangnya kali X. Berarti ini juga luas alas dikalikan dengan panjangnya. Akhirnya A-nya ini bisa saya coret ya. Kalau saya coret, hasilnya adalah sigma LX per sigma L. Boleh juga saya tulis sigma X kali L per sigma L. Kita tahu bahwa yang namanya busur lingkaran itu adalah benda yang kontinu. Sebenarnya rumus ini untuk benda yang diskrit. Nah, kalau benda kontinu, maka kita harus pakai integral. Tanda sigma kita ganti integral, yaitu integral X dari cuplikannya dl. Gitu ya, cuplikannya dl tadi. Nah, dibagi dengan integral dl. Nah, integralnya dari berapa? Karena kita tahu bahwa sudutnya ini dari sini, min alfa sampai dengan plus alfa di situ, maka integralnya dari min alfa sampai plus alfa. Ini juga min alfa sampai alfa. Perhatikan baik-baik bahwa ini adalah segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku.
Jadi walaupun kita tarik ke titik Z ke sini, di sisi miring, nah terus kemudian di sini adalah Y-nya. Oke, kalau saya tarik gini di segitiga siku-siku. Jadi kalau begitu nanti X-nya itu sama saja dengan R cos theta. Ya. Jadi X-nya itu adalah R cos theta karena ini segitiga siku-siku. Jadi ini X, yang kesini adalah R gitu ya. Nah, sedangkan DL-nya tadi adalah R d theta. Nah, dari sini kita bisa menghitung X0-nya itu berapa dengan substitusi X-nya ke sini, DL-nya ke situ ya. Sehingga kita akan dapatkan hasil ini sama aja dengan integral min alfa sampai alfa. X-nya itu diganti R cos theta, DL-nya diganti R d theta. Gitu ya. Dibagi dengan min alfa sampai alfa, integralnya min alfa sampai alfa dari DL-nya tadi saya ganti dengan R d theta. Nah, sekarang kalau Anda lihat R-nya ini bisa kita coret karena ini bilangan ya. Akhirnya kita dapatkan bahwa X0-nya itu adalah integral dari min alfa sampai alfa dari R cos theta d theta yang bawah integral min alfa sampai alfa d theta. Karena busur ini adalah busur yang simetris, maka X0 itu bisa ditulis seperti ini. Integral min alfa sampai alfa itu bisa ditulis 2 kali integral 0 sampai alfa R cos theta d theta. Dibagi dengan, ini juga bisa ditulis 2 kali integral 0 sampai alfa d theta. Nah, seperti itu. Nah, duanya bisa dicoret ini ya. R-nya bisa dikeluarkan dari tanda integral, jadi R integral 0 alfa cos theta d theta. Yang di bawah ini integral 0 sampai alfa d theta. Nah, sekarang kita integralkan ya, pembilangnya kita integralkan. Integral cos itu adalah sin theta ya. Ini batasnya dari 0 sampai alfa. Sedangkan yang bawah integral d theta itu adalah theta. Batasnya integral 0 sampai alfa. Nah, sekarang masukkan aja di sini. Ini yang atas artinya apa? Berarti sin theta, theta-nya diganti alfa dikurangi dengan sin theta-nya diganti 0, sin 0 gitu ya. Dibagi dengan yang bawah adalah alfanya dimasukkan, alfa 0 dimasukkan, dikurangi 0. Jadi kalau begitu X0-nya hasilnya adalah R dikalikan dengan sin alfa per alfa. Nah, inilah jarak titik berat busur setengah lingkaran ini terhadap pangkal koordinat. Nah, titik beratnya akan berada di sumbu simetrinya ini. Nah, inilah kalau saya gambar ya. Titik beratnya untuk busur lingkaran ini terletak di sumbu simetrinya. Saya misalkan Z0. Nah, Z0 ini jaraknya terhadap pangkal koordinat adalah X0. X0-nya adalah jari-jarinya dikalikan sin alfa per alfa. Alfa di situ adalah setengah dari sudut pusat yang dimiliki oleh busur lingkaran itu. Kita bisa menghubungkan titik beratnya, apsis dari titik berat ini dengan panjang tali busur AB dan panjang busur AB. Caranya seperti ini. Perhatikan gambarnya ya, bahwa kalau kita lihat di situ, sin alfa secara trigonometri itu adalah setengah AB, berarti setengah panjang tali busur AB dibagi dengan jari-jarinya. Ya, jadi perhatikan di sini ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi sin alfa itu adalah setengah panjang tali busur AB ini ya, dibagi dengan R. Sehingga saya bisa mencari AB-nya itu, panjang tali busur AB itu kan berarti 2R sin alfa. Nah, perhatikan ini hanya saya kalikan silang ya. Ini setengah berarti ini 2 kali situ, berarti hasilnya 2R sin alfa. Nah, itu adalah panjang tali busur AB. Nah, bagaimana dengan panjang busur AB cara mencarinya? Panjang busur AB tidak lain adalah sudut pusat busur lingkaran ini adalah 2 alfa. Perhatikan ya.
Ini nilai mutlaknya kita gunakan. Ini sudutnya 2 alfa, ya. Min alfa jadi alfa, nilai mutlak yang kita bicarakan di sini. 2 alfa dibagi dengan 2 pi radian. 2 pi radian itu berarti seluruh sudut lingkaran dikalikan dengan keliling lingkarannya. Keliling lingkarannya adalah 2 pi r. Sehingga saya dapatkan 2 pi-nya ini bisa dicoret, berarti panjang busur AB itu sama saja dengan 2 alfa kali r. Nah, ini kalau saya bandingkan panjang tali busur AB dengan panjang busur AB itu adalah, nah perhatikan ini 2R sin alfa dibagi dengan 2 alfa kali R. Nah, ini bisa dicoret duanya, R-nya juga bisa dicoret. Sehingga ini hasilnya adalah sin alfa dibagi dengan alfa. Jadi kalau begitu dalam rumus ini, X0-nya itu bisa ditulis apa? R dikalikan dengan sin alfa per alfa ditemukan ini, yaitu panjang tali busur AB dibagi dengan panjang busur AB. Jadi tali busurnya ini AB, panjang busur AB itu ini berupa busur lingkaran. Nah, akhirnya kita temukan absis dari busur lingkaran itu adalah seperti ini. Di tabel-tabel buku Indonesia itu sering busurnya itu berdirikan seperti ini ya, diletakkan secara berdiri. Jadi sumbu simetrinya ini ya, sumbu simetrinya ini, titik beratnya tadi di sumbu simetrinya. Nah, jaraknya terhadap titik O. Nah, jaraknya terhadap titik O sama seperti tadi. Ini jaraknya terhadap titik O karena dia tidur, berarti yang dihitung X0. Nah, karena ini berdiri, berarti yang dihitung adalah Y0-nya, ordinatnya. Kalau jari-jari busur itu R, maka Y0 itu adalah R, jari-jarinya dikalikan dengan panjang tali busur AB dibagi dengan panjang busur AB. Contoh penggunaan busur lingkaran ini yang sering keluar di soal adalah benda setengah busur lingkaran. Setengah busur lingkaran. Jadi ini kawat, besi neser atau apa ya, kawat dipelengkungkan berbentuk setengah lingkaran. Ini bolong ya, bolong, bukan benda bidang, tapi ini adalah rangka, benda rangka. Kawat melengkung berbentuk setengah lingkaran. Nah, titik beratnya terhadap alas berapa untuk setengah busur lingkaran? Ya, kita tahu bahwa panjang tali busur AB itu adalah R ditambah R, berarti 2R. Sedangkan panjang busur AB yang melengkung ini adalah sebesar, nah ini setengah lingkaran, ya kan, setengah lingkaran. Berarti ini keliling setengah lingkaran. Kalau keliling lingkaran berapa? Kan 2 pi r. Karena ini hanya separuh lingkaran, berarti kelilingnya adalah pi r. 2 pi r dikalikan setengah, ya, pi r. Sehingga kalau begitu Y0-nya itu adalah, bisa kita cari, R tadi rumusnya kan gini ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa memasukkan di sini panjang tali busur AB adalah 2R. Nah, sedangkan panjang busur AB-nya adalah pi r. Jadi ini saya bisa coret R-nya. Sehingga hasilnya Y0-nya untuk setengah busur lingkaran adalah 2R per pi.